Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello adik-adik semua, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Di video kali ini kakak kembali membahas soal UTBK 2021. Semoga video ini membantu adik-adik ya. Bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, bantu support kakak dengan like, comment, dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. So bagi kalian yang belum ujian, tetap semangat ya. Masih ada waktu untuk persiapan belajar. Kalau udah, kita masuk ke videonya langsung ya. Let's check it out. Oke, ini masih soal tentang struktur atom ya, struktur atom. Ini materi kelas 10. Jadi kalau kalian nggak lupa atau masih nggak ingat materi ini, silahkan cek aja materinya, karena ini materinya sangat simpel, nggak sulit kok gitu ya. Oke, kita baca. Keelektronegatifan unsur-unsur HFCl Bri masing-masing 2,1, 4,0, 3,0, 2,8, dan 2,5. Senyawa manakah yang berikut yang paling polar? Jadi kalau paling polar itu dia memiliki harga keelektronegatifan yang besar. Jadi keelektronegatifan itu dilambangkan dengan K. Oke. Berarti kita harus cek dong satu-satu optionnya. Kalau F2 kan nilainya di sini 4,0 ya. Berarti kalau 4,0 dikurang 4,0 itu hasilnya 0. Berarti ini salah. Kita mencari yang selisihnya paling besar. Kita cek yang B, Br dengan Cl. Br itu nilainya adalah 2,8. Sedangkan Cl nilainya adalah 3,0. Berarti ini kalau kita lihat ini selisihnya adalah 0,2. Oke, kita langsungkan yang option C. Option C, I dengan BR. Oke, I dengan BR. I-nya adalah 2,5, BR-nya adalah 2,8. Berarti ini selisihnya 0,3. Kita lanjut option D. H dengan Cl. Cl adalah 3,0, sedangkan H-nya adalah 2,1. Berarti ini selisihnya 0,9. Yang E adalah H dengan I. I adalah 2,5, sedangkan H adalah 2,1. Berarti ini selisihnya 0,4. Nah, ini adalah selisih yang paling besar, yaitu option D. Jadi jawabannya adalah option C. Option C disebut dengan senyawa yang paling polar. Bisa adik-adik. Jadi kalau adik-adik melihat keelektronegatifan-nya tuh lihat yang paling besar, berarti itu yang paling polar. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke adik-adik, ini adalah soal tentang stoikiometri ya. Nah, jadi adik-adik harus ingat ini materi kelas 10, silahkan cek aja materinya ya. Gas hidrogen dapat dihasilkan melalui reaksi antara logam besi dan uap air menurut reaksi sebagai berikut. Jadi ini reaksinya kita tulis ulang di sini. 3Fe ya ditambah 4H2O menghasilkan Fe 3O4 ditambah dengan 4H2. Nah, karena dibilangnya 168 kg Fe direaksikan, jadi kata kuncinya direaksikan dengan 36 kg uap air atau H2O ya, maka massa hidrogen yang dihasilkan adalah, jadi kalau seperti ini adik-adik pasti mencari MBS, mula-mula bereaksi sisa. Oke, berarti adik-adik harus mencari mol dari si Fe dulu ya. Mol Fe. Jadi mol itu nggak hanya molaritas kali volume rumusnya ya. Jadi adik-adik harus ingat materi kelas 10. Jadi ini rumusnya juga bisa gram dibagi dengan AR. Gramnya di sini adalah, atau massa dari Fe adalah 168 dibagi dengan 56, itu adalah 3 mol. Lalu kita juga mencari mol dari H2O, yaitu gram dibagi Mr. Kenapa Mr? Karena ini molekul ya, lebih dari satu atom. Kalau ini Ar atau atomnya cuma satu, makanya dia Ar. Jadi gramnya si air di sini adalah 36 dibagi dengan Mr-nya 18.
Jadi ini adalah 2 mol. Berarti kita masukkan di sini 3, di sini 2. Oke, kita harus mencari bereaksi pembatas ya adik-adik. Bereaksi pembatas itu adalah bereaksi yang habis bereaksi atau tidak ada sisanya. Antara Fe dan H2O ini kira-kira bereaksi pembatasnya 3 atau 2 kalau menurut adik-adik? Nah, adalah 2 ya. 2. Jadi 2 ini berarti bereaksi juga 2. Kenapa 2? Karena 3 dibagi 4 dikali dengan 2 itu kan 6 ya. 6 bagi 4 kan 1,5. Jadi kalau dikurangi isinya di sini tidak negatif. Ini yang bakalan habis. Kalau di sini hasilnya negatif, berarti ini bukan bereaksi pembatas. Berarti ada dibalik Fe yang bereaksi pembatas. Ingat ya, gitu caranya. Ini bereaksi pembatas. Jadi kalau kenapa ini 3/4 dikali 2 1,5 Kak? Dikali dengan 2 Kak gitu ya. Jadi ada rumusnya. Kalau kita mencari mol yang ditanya itu adalah koefisien yang ditanya ya dibagi dengan koefisien yang diketahui dikali dengan mol diketahui. Nah, ini rumusnya adik-adik, ingat itu ya. Nah, karena di sini menanyakan massa gas hidrogen. Gas hidrogen kan di sini tuh ya. Berarti kalau di sininya satu koefisien adalah 2. Kalau satu koefisien di sini berarti 1. Ini kan koefisiennya 1 ya. 1/4 dengan memakai rumus koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali mol diketahui. 1/4 kali 2 adalah 0,5. Berarti di sini juga 0,5. Kalau 4 koefisien di sini ya bakalan sama dengan ini. Oke. Ini 2 berarti ini 2. Nah, itulah materi stoikiometrik bereaksi pembatasnya. Dapatlah di sini 2 mol karena di sini soalnya bertanya tentang massa gas hidrogen, berarti di sini massa gas hidrogen yaitu rumusnya apa? Kalau tanya massa di sini berarti mol dikali dengan AR. Dibalik aja rumusnya. Berarti molnya 2, hidrogen di sini adalah diketahui ini harusnya AR ya. AR. Ini 2, berarti 2 kali 2 adalah 4 kg massanya. Jadi jawabannya adalah option A. Oke, ingat lagi ya materinya, nanti di akhir video kakak akan kasih rumus tentang konsep mol. Next, soal berikutnya. Masih semangat ya adik? Oke, ini materi yang keluar yaitu materi hukum Hess ya, hukum Hess. Hukum Hess itu materi besarnya adalah termokimia. Oke, silakan cek aja materi ini, itu materi kelas 11. Oke. Soalnya diketahui reaksi sebagai berikut: S tambah O2 menghasilkan SO2 dengan delta H min 71 kilokalori dan 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3 delta H-nya min 47 kilokalori. Maka delta H untuk reaksi S tambah 32 O2 menghasilkan SO2 adalah. Jadi ini ini merupakan reaksi pertama, ini reaksi nomor 2. Jadi dia meminta ini adalah reaksi akhirnya, ini gimana hasilnya gitu. Jadi adik-adik bikin dulu ya. S, adik-adik lihat poin pertama itu S. S ini posisinya di kiri, artinya sebelum tanda panah. Sedangkan di reaksi nomor 1 dia di kiri sebelum tanda panah. Oke, berarti adik-adik salin aja rumus ini. Reaksi pertama, S ditambah O2 menghasilkan SO2 ditambah delta H-nya adalah min 71. Oke, untuk reaksi yang kedua, ini reaksi yang pertama ya. Untuk yang kedua, ini SO3-nya posisinya di kanan adik-adik. Jadi yang perlu adik-adik lihat tuh, lihatlah senyawa yang paling mudah diamati untuk reaksi 1 dan reaksi 2. Ternyata ini SO3-nya di kanan, sementara ini juga posisinya SO3-nya di reaksi nomor 2 di kanan, tapi ini 2 koefisiennya. Sementara di sini 1. Jadi kita harus menyesuaikan ya, berarti ini harus dibagi dengan 2.
gitu, karena kita mau ini 1 mol, di sini adalah 2 mol. Ya, kalau dibagi 2 2S2, jadi kita salin aja reaksi di sini lalu kita bagi 2. 2SO2 dibagi 2 berarti SO2 tinggal lagi. Lalu ini kan koefisiennya 2 ya, makanya dibagi 2 habis. Kalau 1 dibagi 2 adalah 1/2O2 menghasilkan 2SO3 dibagi koefisiennya 2 SO3. Berarti deltanya wajib dibagi 2, yaitu 23,5. Kita jumlahkan reaksi ini. Jadi kalau ruasnya berbeda itu kita coret. SO2 di kiri, ini di kanan dicoret. Bisa ya adik, sehingga kita salin S ditambah, ini kan 1 nih, 1 tambah 1/2 kan sama dengan 3/2 atau 1/2 ya. Nah, makanya 3/2 SO3. Jadi deltanya kalau kita jumlahkan adalah min 71 ya, ditambah dengan 23,5, sehingga ini jawabannya bakalan negatif ya, berbanyak utangnya ya. Berarti ini 94,5. Jadi jawabannya adalah option B. Oke adik-adik, gampang ya, semangat terus. Kalian kalau bisa salin aja soal ini, bikin dalam satu buku biar lebih mudah bahasnya. Next, soal berikutnya. Nah, ini materi tentang hukum Hess juga, tapi ini tentang diagramnya. Yang tadi itu tentang persamaan reaksi, ini tentang diagramnya. Oke, ini adalah diagram tahap reaksi pembentukan dari SO3. Jadi ditanya di soal itu berdasarkan diagram di atas, maka nilai dari delta H ini adalah, jadi ini akan ditanyakan. Oke, jadi kalau ini searah ya, itu ditambahkan ya adik-adik, ini reaksinya searah. Tapi ini searah juga Kak, ini bukan searah, tapi kan ini kan 2S tambah 3O2 menghasilkan 2S tambah 2O2 yang ini. Dari 2SO2 tambah 2O2 dia akan menghasilkan SO3 berdasarkan tanda panah ini, dan 2S tambah 3O2 dia menghasilkan 2SO3. Jadi ini bukan searah, tapi dalam diagram itu nampaknya searah. Ini kalau kalian nggak tahu ini mengecoh. Oke, jadi rumusnya kalau dia searah ditambahkan berarti delta H1 ditambah dengan delta H2 dikurang, karena ini berlawanan arah berarti dikurang dengan delta H3 sama dengan 0. Kak, aku bingung nih. Oke, jadi kalian bikin aja dalam bentuk siklus seperti ini dulu. Kalau bingung nih ya, di soal bikin aja seperti ini. 2S tambah 3O2. Nah, berarti kan dia menghasilkan seperti ini ya. Berarti menghasilkan, berarti ini delta H1-nya 2SO2 ditambah 2O2. Oke, dari 2SO2 ditambah 2O2 ini menghasilkan 2SO3. Jadi kita bikin di sininya tanda panah seperti ini. Ini adalah delta H2-nya. Ya, dari 2SO2 ditambah 2 menghasilkan 2SO3. Paham? Dan dari 2S tambah O2 3O2 ini dia menghasilkan 2SO3. Berarti dari sini dong ke sini. Nah, ini delta H-nya, delta H3. Nah, ini dalam bentuk siklus. Oke, adik-adik. Nah, ini kan searah nih. Nampak kan di sini delta H1-nya searah dengan delta H2. Pas di sini ya, dia kan kayak gini ya, melingkar gitu. Kalau ke sininya dia berlawanan arah panahnya. Kalau searah itu kan panahnya harus di sini, tapi berlawanan arah. Jadi delta H1 ini adik-adik tambah dengan delta H2 dan dikurang dengan delta H3. Karena di soal ditanya delta H2, berarti delta H2 sama dengan delta H3 ya, dikurang dengan delta H1. Berarti delta H3 di sini adalah berapa delta H? Berarti delta H3 itu totalnya dari sini ke sini yaitu min 790,4 dikurang delta H1 dari sini ke sini itu adalah minus 593,8. Berarti min 790,4 ditambah 593,8. Oke, jadi ini 700 ya. Oke, jadi 790,4 itu ya ditambah minus 790,4 ditambah dengan
593,8. Oke, jadi hasilnya di sini bakalan minus karena utangnya lebih banyak ya, yaitu 196,6. Oke, jadi jawabannya adalah option D. Oke, Dedik bisa ya. Kalau misalnya tanah panah ini tuh ke atas berdirinya ya kayak ini, itu semuanya bakalan ditambah. Oke,